Halo sahabat tani, bertemu lagi di channel Petani Otodidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sterilisasi tahap yang ketiga ataupun tahap yang terakhir sebelum penutupan mulsa. Jadi sedikit saya bercerita tentang story lokasi saya ini, teman-teman ya. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu saya eh, pernah menanam cabai merah keriting di sini, yaitu golongan hibrida. Nah, jadi pada saat itu tanamannya tumbuh subur baik dan merata keseluruhannya. Nah, jadi pada umur cabai 3 bulan saya melakukan pengecoran kohe ayam yang saya rendam selama 1 minggu di dalam drum bersamaan dengan pupuk. Nah, jadi pada saat itu saya tidak menambahkan bakteri pengurai seperti M4 ataupun ampus. Setelah itu, setelah direndam seminggu bersama dengan pupuk, lalu saya lakukan kocor ke pangkal batang ataupun ke lubang tanam. Nah, jadi setelah itu pada saat 2 minggu setelah saya aplikasikan kohe ayam, saya melihat tanaman cabai ada keanehan. Nah, keanehannya layu. Nah, jadi pada saat itu satu batang yang terlihat layu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, tiap hari tanaman cabai ini bertambah aja terus yang layunya. Nah, jadi setelah itu keseluruhan tanaman cabai kemarin ini yang ada di sini terjadi layu. Nah, jadi saya sudah pusing. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, saya trauma menggunakan kohe ayam ini tanpa dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, jadi oleh sebab itu alangkah baiknya kita lakukan fermentasi. Nah, jadi setelah tanamannya layu, terus saya cabutin cabenya. Nah, terus setelah itu proses selanjutnya kemarin saya ini kan berupa bedengan untuk lahan cabai kemarin. Setelah itu saya ratakan lagi lahan ini, terus dibiarkan lebih kurangnya 1 tahun. Nah, jadi setelah 1 tahun teman-teman, saya olah lagi lahan ini yaitu untuk penanaman kentang. Nah, jadi bedengannya dibuat sedemikian rupa, terus setelah itu saya tanam kentang. Nah, di mana penanaman kentang ini kemarin saya menggunakan mulsa. Setelah tanaman kentangnya selesai dilakukan pemanenan, terus lahan ini kembali diratakan lagi. Nah, setelah itu saya buat bedengan lagi untuk tanaman cabai rawit lokal. Setelah itu saya melakukan penanaman cabai rawit. Nah, jadi pada umur tanaman cabai rawit ini berumur 2,5 bulan, di situ saya sudah melihat ada juga yang layu. Nah, jadi saya perhatikan beberapa hari berikutnya, setiap hari layunya bertambah. Nah, jadi setelah itu saya langsung melakukan pencabutan tanaman cabai rawit ini. Nah, setelah itu dicabut keseluruhannya, dibuang jauh. Setelah itu saya melakukan penanaman buncis di lubang tanaman cabai rawit bekas cabai rawit itu. Nah, setelah itu saya tanam buncis dan panen. Nah, setelah selesai masa panen buncis itu teman-teman, lahan ini kemarin kan masih berupa bedengan. Nah, setelah itu saya ratakan lagi lahan ini. Setelah itu saya melakukan penanaman jagung. Nah, setelah panen jagung, nah, jadi itulah story lokasi di lahan saya ini, di mana menurut saya lahan ini sudah endemik layu fusarium dan layu bakteri. Jadi terus saya olah lagi lahan ini yang pertama kemarin, yaitu saya melakukan penyemprotan herbisida kontak. Jadi setelah selesai dilakukan penyemprotan herbisida kontak, rumputnya mati, dibersihkan. Terus setelah dibersihkan, saya melakukan sterilisasi tahap yang pertama, yaitu saya menggunakan ini dia. Jadi ini yang saya gunakan, yaitu kalau untuk merek dagangnya Anpus. Nah, jadi ini yang berbahan aktif Gliocladium, Trichoderma, serta bakteri pengurai. Nah, jadi ini pengendali hayati patogen tanah teman-teman. Nah, jadi untuk dosisnya saya menggunakan 2 bungkus untuk 1 drum ini.
Nah, jadi ini baiknya kita lakukan penyemprotan pada sore hari. Nah, jadi di mana tujuan pemberian ampus ini, teman-teman, yaitu untuk membunuh jamur yang ada di lokasi ini. Nah, jadi penyemprotan ampus ini kemarin keseluruhan lahan ini saya lakukan penyemprotan. Tujuannya yaitu untuk membunuh patogen tanah yang ada di lahan ini. Nah, jadi setelah selesai dilakukan penyemprotan ampus, terus seminggu berikutnya saya membuat sketsa bedengan ini. Berikutnya saya lakukan penyemprotan bakteri. Nah, jadi sekarang tahap selanjutnya yaitu pemberian bakteri baik untuk tanah ini. Nah, seperti ini dia bakteri yang saya gunakan, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan M4. Nah, ini yang mengandung Lactobacillus serta Saccharomyces. Nah, jadi ini baik kita gunakan untuk olah lahan. Nah, jadi di mana tujuan pemberian M4 ini, teman-teman, yaitu pertama memberikan bakteri baik ke dalam tanah ini, serta yang berikutnya manfaatnya yaitu untuk melakukan proses dekomposisi agar cepat terurai sisa-sisa gulma yang ada di lahan ini kemarin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini masih ada ini sisa jagung. Nah, jadi supaya cepat terurai kita mesti menggunakan bakteri pengurai. Nah, jadi oleh sebab itu untuk mempercepat proses pembusukan ini supaya nanti terjadi pupuk organik, kita bantu menggunakan bakteri pengurai. Nah, jadi bakteri M4 yang saya gunakan untuk dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di sini serta penambahan mikroorganisme ke tanah ini, teman-teman, yaitu saya menggunakan ini dia. Nah, jadi untuk M4-nya saya menggunakan sebanyak 2 liter. Terus untuk gula merahnya yaitu sebanyak 2 liter. Nah, untuk airnya yaitu sebanyak 100 liter. Nah, jadi ini terlebih dahulu saya masukkan ke drum ini. Serta ini M4-nya saya masukkan, teman-teman, ya. Nah, jadi ini kita biarkan, kita tutup dia, teman-teman. Nanti sore akan saya lakukan penyemprotan ke lahan. Nah, jadi tujuan dari penggunaan M4 ini, teman-teman, yaitu membunuh bakteri. Nah, pertama kemarin saya melakukan pembasmian jamur menggunakan ampus. Terus proses sterilisasi kedua saya menggunakan yaitu M4. Karena jamur tidak bisa dibunuh oleh bakteri dan sebaliknya juga bakteri tidak bisa membunuh jamur. Nah, jadi itu proses yang kedua. Nah, setelah dibuat sketsa bedengan, setelah itu keseluruhan lahan ini saya semprot menggunakan M4 tadi, teman-teman, ya. Keseluruhannya saya semprot baik itu di sketsa bedengan dan di jalur perawatannya ini. Nah, jadi proses selanjutnya, teman-teman, yaitu penaburan kohe ayam. Setelah selesai dilakukan penaburan di atas bedengan, terus ditutup menggunakan tanah di jalur perawatannya ini. Nah, jadi setelah itu proses selanjutnya yaitu penaburan pupuk kimia ataupun pupuk dasar. Nah, jadi pada saat penaburan pupuk dasar ini kemarin saya menambahkan yaitu berupa pembenah tanah, yaitu yang pertama saya tambahkan yaitu biochar ataupun arang sekam. Terus yang kedua saya menggunakan asam humat. Nah, di mana biochar dan asam humat ini sebagai pembenah tanah juga dan sebagai tempat bakteri baik di lahan kita. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, jadi setelah selesai dilakukan penaburan pupuk di atas bedengan ini, selanjutnya kemarin dilakukan penutupan menggunakan tanah yang ada di jalur perawatan ini. Nah, jadi
ini bedengan sudah jadi teman-teman ya. Nah jadi sekarang proses sterilisasi lahan yang ketiga. Nah jadi inilah proses terakhir sebelum dilakukan penutupan mulsa. Nah jadi inilah SOP pengolahan lahan di lahan yang endemik layu, baik itu lidah bakteri dan layu fusarium. Dan semoga nanti kedepannya tanaman ini tidak terjadi lagi layu dan kita lihat hasilnya ke depan. Nah jadi kalau untuk sterilisasi lahan yang terakhir ini sebelum tutup mulsa teman-teman, ini dia bahannya udah saya siapkan. Nah jadi bahan yang pertama teman-teman yaitu gula. Nah jadi gulanya ini banyaknya 3 kilo, yaitu saya menggunakan gula merah. Nah jadi bahan yang kedua yaitu saya menggunakan ampus. Nah ini dia, dimana bahan aktifnya ini dia Glycolidium, Trichoderma serta bakteri pengurai. Nah jadi ini saya menggunakan 2 bungkus ataupun 1 kilo untuk 200 liter air. Nah terus bahan yang ketiga teman-teman yaitu bakteri. Nah jadi sterilisasi ketiga ini saya menambahkan bakteri M4-nya ini saya menggunakan 3 botol ataupun 3 liter untuk 200 liter air lebih kurangnya. Nah jadi ini akan saya biarkan lebih kurangnya 4 jam. Nah, oke, jadi sekarang saya lakukan penutupan. Nah jadi nanti sore saya akan lakukan penyemprotan ke seluruh lahan ini, baik itu di bedengan dan di jalur perawatannya, biar keseluruhan tanah ini disterilkan oleh M4 bakteri dan oleh anpus yaitu jamur. Nah oke, dan semoga nanti ke depannya, nah jadi kalau untuk hasil ke depannya nanti teman-teman di lahan endemik layu bakteri dan layu fusarium ini kita lihat ke depannya.